Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Ibu Endang harap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh sukacita, dan senantiasa tetap menjalankan protokol kesehatan untuk memangkas pandemi virus 19. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi bimbingan konseling. Ya maaf sebelumnya, bagaimana dengan PTS kemarin? Kalian bisa mengikuti semuanya? Kalian bisa mengikuti dengan hasil yang memuaskan? Itu yang Ibu Endang harapkan dari kalian. Anak-anakku, adapun materi bimbingan konseling pada hari ini yaitu bagaimana mengatasi kejenuhan dalam belajar. Karena situasi saat ini berbeda dengan waktu yang lampau, ya, sebelum pandemi kita bisa tatap muka dengan kalian, kita bisa bertemu langsung dengan kalian. Tetapi saat ini dalam keadaan pandemi, mungkin kalian mengalami kejenuhan di dalam belajar. Kalau kalian lihat gambar di samping, itu mungkin kalian tidak asing lagi dengan tokoh yang namanya Doraemon, ya. Ini merupakan film animasi yang disenangi banyak anak-anak. Saya meskipun itu film anak-anak, tetapi juga orang dewasa juga suka dengan tokoh Doraemon. Kalau kalian lihat di muka gambar Doraemon ini, kira-kira apa wajah yang nampak? Wajah yang senang, wajah yang sukacita, wajah yang tidak suka, atau bagaimana, ya? Kalau kacamata Bu Endang, ini wajah yang tidak suka, ya, wajah yang bosan, wajah yang bersengut, ya. Kita mau bahas apa itu namanya kejenuhan, ya. Kalau kalian lihat gambar di layar ini, ada seorang remaja atau anak yang duduk di kursi belajar dan kepalanya tidak kuat berdiri tegak, jadi belosor bahasa Jawanya, ya, di atas meja dengan muka ke bawah, dan di bawahnya ada tulisan bosan. Ya, ini menunjukkan gambar yang bosan. Kemudian lingkaran di luarnya ada tanda merah amat sangat. Jadi kejenuhan itu ada hubungannya dengan kebosanan yang amat sangat. Ya, jadi kejenuhan, ya, jadi kebosanan yang amat sangat sekali, ya, amat sangat itu sudah amat sangat sekali, ya. Kalau yang namanya kejenuhan itu sesuatu yang negatif, ya, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang ingin kita hindari. Berarti itu suatu masalah. Yang namanya masalah itu kan harus diatasi, harus diselesaikan, ya. Ini ada beberapa cara untuk mengatasi kejenuhan di dalam belajar. Yang pertama, metode belajar baru, ya.
gunakan metode belajar baru di dalam mengatasi kejenuhan itu. Kalau biasanya kalian membaca duduk di kursi belajar ya, serius dengan waktu 30 menit duduk ya di kursi belajar, kita rubah ya bagaimana supaya kita tidak mengalami kejenuhan. Ya, coba kita siapkan buku dan alat tulis ya, kita sambil menulis apa yang kalian pelajari ini yang kamu anggap penting ya, metode belajar. Kemudian yang kedua, berpikir tentang manfaat belajar di masa depan. Ini juga sangat berpengaruh sekali untuk mengatasi kejenuhan di dalam belajar kalian. Karena apa? Kalau kalian berpikir ke depannya bahwa saya mempunyai masa depan, saya punya cita-cita, ya, sehingga kita akan belajar dengan sungguh-sungguh, ya, dengan belajar dengan serius, ya, sehingga untuk menghilangkan kejenuhan kamu lakukan itu, berpikir bahwa kita belajar itu ada manfaatnya di masa depan. Kemudian yang ketiga ya, yang hubungannya dengan sarana prasarana kalian di rumah ya, yaitu mengubah ruang atau situasi belajar ya. Ini juga hal yang perlu kalian perhatikan untuk menghindari kejenuhan di dalam belajar. Misalnya saja, kalau biasanya itu meja belajar kalian itu menghadap ke tempat tidur, kamu rubah ya, supaya kamu tidak merasa ngantuk menghadap di depan kalian itu ada tempat tidur, dirubah sekarang. Tempat tidurmu kamu belakangi di belakang kalian sehingga kamu menghadap ke tembok ya. Itu juga salah satu cara untuk mengatasi kejenuhan di dalam belajar. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan gaya belajar. Nah, itu ada keterkaitan itu yang dengan yang pertama tadi, yaitu metode belajar ya. Belajar yang memotivasi kamu ya, dengan cara apa? Dibuat variasi di dalam belajar kalian. Apapun yang kalian alami saat ini, yaitu mungkin dalam kejenuhan di dalam belajar, tetapi harus kalian ingat bahwa tetap harus kita jalani ya, meskipun mengalami kejenuhan, kita harus tetap menjalani ya, supaya kalian benar-benar mendapatkan pembelajaran yang bisa kamu gunakan untuk masa yang akan datang.